lain atau berubah menjadi satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Seperti kupu-kupu dari kepompong sampai kupu-kupu dewasa itu ya, itu disebut transform. Jadi globalitas itu mengandung pengertian proses transformasi. Jadi dalam konteks arsitektur terjadi transformasi bentuk, misalnya dari bentuk yang tradisional ke bentuk yang modern. Kemudian prosesnya secara keseluruhan terjadi. Kemudian dengan transformasi bentuk itu maka nanti terjadi proses pengakuan oleh dunia. Itu ya. Jadi keempat proses ini mulai dari proses menyeluruh, mendunia, integrasi dan transformasi itu satu kesatuan ya. Jadi di dalam globalitas itu terjadi 4 proses ini. Jadi kalau Anda melihat nanti di dalam peristiwa berarsitektur yang dikatakan globalitas itu adalah terjadi proses yang menyeluruh, kemudian terjadi proses pengakuan oleh dunia, terjadi pengintegrasian bagian-bagian, kemudian terjadi transformasi, perubahan bentuk dari bentuk klasik ke bentuk yang modern gitu misalnya di arsitektur ya. Jadi ini pengertian mendasar dari globalitas. Karena globalitas, global tambah itas, maka itu kata sifat. Sifatnya ada proses di dalamnya. Gitu. Itu ya, jadi ini nanti dalam peristiwa-peristiwa berarsitektur atau fenomena arsitektural, Anda akan melihat proses-proses ini terjadi. Oke, itu globalitas ya. Nah, kemudian ini ada pandangan-pandangan yang berkaitan dengan globalitas ya. Nah, pertama itu ada pandangan dari kelompok globalis positif. Jadi dari kelompok kelompok pakar gitu ya, kelompok pakar ahli yang disebut globalis positif. Jadi dia berpikir optimis. Jadi pandangannya bahwa globalitas itu akan menjadikan masyarakat dunia toleran dan bertanggung jawab. Globalitas itu kata para globalis positif. Tapi kenyataannya tidak begitu terjadinya gitu. Jadi tidak toleran, tidak bertanggung jawab gitu yang terjadi itu. Ya, contohnya sekarang perang Iran Amerika gitu. Itu kan karena ketidaktoleranan gitu terjadilah itu. Jadi pandangan dari globalis positif ini menjadi gugur gitu. Jadi artinya globalitas itu tidak serta-merta menimbulkan ketoleranan gitu. Nah, oke. Kemudian globalis negatif atau yang pesimis menyebutkan bahwa globalitas itu di dalam globalitas terjadi penjajahan sebuah budaya terhadap budaya lain. Nah, ini akan tampak sekali di arsitektur ya. eh, apa namanya eh, Paham international style, jadi paham modernisme ya, arsitektur modern yang salah satunya adalah gayanya international style. Nah, itulah kemudian yang berpengaruh banyak terhadap budaya-budaya arsitektur lainnya yang ada di dunia. Maka muncullah yang disebut dengan arsitektur minimalis gitu ya. Jadi arsitektur minimalis itu tidak berkarakter.
tidak punya kekhasan, tidak punya ciri-ciri gitu ya. Jadi di mana aja dibangun ya dia minimalis gitu. Dia tidak menunjukkan identitas tertentu gitu atau identitas budaya tertentu. Jadi kalau banyak yang minimalis-minimalis, yang kota, kemudian tipikal begitu ya, maka kita tidak akan merasa di mana kita gitu. Contohnya, kalau di Bali itu Hotel Bali Beach, ya itu berkembang ketika euforia kemerdekaan ya, Indonesia ingin modern. Jadi dicontohlah itu modern style atau international style itu yang kotak kaca gitu ya, dengan struktur yang sedemikian rupa gitu ya. Kemudian Hotel Indonesia di Jakarta ya, itu awal-awal Indonesia ingin ke modern. Nah, kalau bangunan seperti itu dibangun di mana-mana, maka karakteristik budaya khas setempatnya akan hilang. Nah, inilah yang dimaksud oleh globalis negatif ini, yang pesimis terhadap terjadinya globalitas, karena banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan. Pernyataan ekstrimnya gitu, terjadi penjajahan sebuah budaya terhadap budaya lain. Jadi budaya arsitektur Bali dijajah oleh budaya arsitektur minimalis gitu ya. Lanjut, ada kelompok transformasialis. Nah, transform ya, kelompok transform ini memandang globalitas itu sebuah proses yang saling mempengaruhi, yang masing-masing akan menunjukkan kekuatannya. Artinya apa? Yang setempat dengan yang pendatang, nah itu akan bergabung, blended. Tetapi karakteristik setempat dan karakteristik yang pendatang tetap muncul di dalam wujud arsitekturnya. Jadi sama-sama kuat ini, yang setempat dan yang datang gitu ya. Jadi sama-sama kuat muncul dalam satu wujud arsitektur. Itu eh, apa namanya pandangan para transform. Jadi yang meyakini bahwa akan terjadi perubahan bentuk akibat pergerakan satu arsitektur ke arsitektur yang lain, ke budaya arsitektur yang lain. Nah, itu transform ya. Kemudian yang tradisionalis berpendapat bahwa globalitas itu hanya merupakan bentuk dari kapitalisme barat ya, yang hanya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Nah, jadi tradisionalis ini meyakini bahwa globalitas yang eh, apa namanya percaya atau ismenya adalah penyederhanaan zaman modern itu ya, arsitektur modern itu kesederhanaan, kemudian mengharamkan ornamen, kemudian hanya mempertimbangkan bagaimana arsitektur itu eh, apa namanya menguntungkan secara ekonomi. Nah, itu eh, pandangan para tradisionalis. Sementara wujud-wujud arsitektur tradisional itu kan apa namanya penuh dengan identitas yang dihadirkan melalui ragam-ragam hias, melalui wujudnya, wujud arsitekturnya ya. Kemudian ragam hias, ornamen dan dekorasi. Nah, inilah kemudian yang memberi ciri. Tapi ketika globalitas masuk, ragam hias, ornamen, dekorasi, karakteristik kesetempatan itu dipreteli gitu, dihilangkan gitu ya. Sehingga yang dipertimbangkan bukan identitas lagi, tetapi yang dipertimbangkan adalah keuntungan secara ekonomi.
untuk menghadirkan arsitektur sehingga ya itu minimalis itu muncul gitu ya. Muncul minimalis dengan biaya yang sedikit gitu karena tanpa apa namanya tanpa unsur-unsur estetik gitu ya. Jadi arsitekturnya relatif murah gitu. Nah, karena prinsip ekonomi sedikit pengeluaran banyak pemasukan gitu prinsip ekonomi ya. Mengeluarkan sedikit mendapatkan masukan yang banyak. Nah, itu prinsip ekonomi. Jadi tradisionalis ini dengan dasar seperti itu dia berpandangan bahwa globalitas itu merupakan bentuk dari kapitalisme barat. Hanya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Jadi yang dipertimbangkan lebih banyak itu apa namanya pertimbangan-pertimbangan secara ekonomi. Nah, ini eh, secara umum globalitas itu yang terjadi di dunia dan perbedaan-perbedaan pandangan. Itu ya. Oke, kita masuk ke memahami lokalitas. Nah, jadi lokal gitu ya. Lokal itu kata dasar gitu ya, jadi dari lokalitas. Lokal itu artinya setempat. Nah, lihat gambar pulau itu ya, pada titik tertentu saja, pada lingkup tertentu saja ya, lihat pulau itu. Kemudian lokal itu berarti tertentu. Jadi di mana itu dalam batas-batas yang tertentu. Jadi sudah tegas ya. Batas lokal itu bisa berupa batas wilayah, bisa berupa batas-batas budaya, bisa berupa batas-batas kekuasaan gitu ya, dan seterusnya. Jadi tertentu. Kemudian lokal itu berarti terbatas. Misalnya Bali, ya terbatas di Bali saja gitu. Jadi lokal Bali itu. Nah, kemudian di Bali sendiri ada yang lokal lagi, yang lebih lokal ya. Ada kalau perkembangan arsitektur Bali itu kan ada yang disebut Bali Mule. Jadi lokalnya Bali Mule itu desa-desanya itu ada di bagian utara Bali. Jadi kalau di Kabupaten Buleleng bagian barat itu ada di Sidetape, Cempage, Tigawase, Pedawo gitu ya. Jadi itu loh, sangat spesifik, sangat lokal. Kalau di timurnya Buleleng, Bali Mule ini ya, ada Julah, ada Penutukan, ada Sembiran gitu. Jadi arsitektur Bali Mule. Kemudian ada arsitektur Bali Age, arsitektur pegunungan. Jadi contohnya itu Panglipuran, Pengotan, Tenganan, Bubuk gitu ya. Jadi itu arsitektur-arsitektur lokal yang lebih spesifik yang ada di Bali. Terus ada kemudian arsitektur Bali Arya. Jadi Bali Arya ini berkembang di Bali bagian selatan. Apa yang kita ketahui sekarang sebagai arsitektur Bali ya, yang terdiri atas, kalau rumah itu terdiri atas balai dajo, balai delor, balai dangin, dapur gitu, balai dauh gitu ya. Nah itu produk Bali Arya. Dan tempat berkembangnya tertentu di wilayah Bali bagian selatan. Jadi lokal itu sangat spesifik ya, yang lokal itu sangat spesifik. Itu artinya lokal. Nah, kemudian ditambah itas, nah, di dalam lokal itu, lokalitas itu artinya seperti globalitas tadi, lokalitas itu artinya sifat yang lokal gitu ya. Jadi lokalitas itu menjadi lokal gitu. Jadi itas itu kata sifat untuk menjadi lokal.
Nah, kata sifat itas itu juga menunjukkan adanya proses untuk menjadi lokal. Jadi ini 4 proses yang terjadi di dalam lokalitas. Kalau kita belajar tentang lokalitas, proses menjadi diri sendiri gitu ya. Jadi ada proses penghadiran yang spesifik. Seperti tadi di Bali itu ya, proses menghadirkan sesuatu yang sangat spesifik. Jadi menghadirkan arsitektur Bali Mule, Bali Age, Bali Arya, dan seterusnya. Jadi semuanya berbeda dan sangat spesifik. Kemudian lokalitas itu adalah proses pembentukan karakter. Jadi dengan spesifikasi tertentu, karakter itu akan terbentuk. Jadi karakter ini eh, terjadi dari spesifikasinya yang tegas itu ya, yang jelas. Jadi misalnya spesifikasi tempatnya, spesifikasi budayanya, kemudian spesifikasi pengetahuan bangun membangun yang dimiliki oleh masyarakatnya. Jadi itu akan membentuk karakteristik arsitektur lokal. Kemudian terjadi proses yang berpijak pada kesetempatan. Jadi lokalitas itu adalah proses yang berpijak pada kesetempatan. Jadi kesetempatan misalnya terkait dengan iklim, kesetempatan terkait dengan topografi di mana arsitektur itu dibangun gitu ya. Kemudian keterkaitan dengan sistem sosial gitu ya. Ada sistem sosial yang disebut patriarkat dan matriarkat. Jadi kalau patriarkat itu laki-laki yang menjadi yang dominan. Kalau matriarkat perempuan yang dominan. Kalau matriarkat itu contohnya di Padang ya, arsitektur rumah gadang. Itu matriarkat itu. Oke, jadi itu proses berpijak pada kesetempatan. Nah, lokalitas juga merupakan proses menjadi diri sendiri gitu ya. Jadi menjadi diri sendiri itu membangun identitas sendiri. Bahwa saya Bali loh, ini Joglo ini Jawa loh, kemudian Hotana Godang itu Batak loh, kemudian Rumah Gadang itu Padang gitu dan seterusnya ya. Hanoi, Papua gitu arsitekturnya ya. Nah, itu menjadi diri sendiri yang dibangun dari spesifikasi, kemudian karakter yang khas dan kesetempatan itu. Sehingga muncullah identitas. Jadi identitas lokal gitu ya. Jadi lokalitas itu adalah upaya untuk mengangkat eh, kondisi-kondisi lokal ke dalam arsitektur. Itu kemudian, nah ini beberapa pendapat ya. Tadi kalau di globalitas itu dibagi ada globalis positif, ada globalis negatif. Tapi terkait dengan lokalitas yang berpendapat adalah kelompok-kelompok ini. Jadi kalau akademisi menyebut bahwa yang lokal itu hanya sebagai objek penelitian. Sama mungkin yang Anda lakukan pada mata kuliah tertentu, Anda diajak ke desa-desa gitu ya. Jadi yang lokal itu bagi akademisi itu adalah objek penelitian dan sumber pengetahuan. Tuh. Kemudian bagi seniman yang lokal itu adalah sumber inspirasi. Jadi kan banyak sekarang arsitektur Bali yang mau dimodifikasi, dielaborasi ke modern itu ya. Contohnya apa? Penggunaan batu bata itu terinspirasi dari arsitektur tradisional, kemudian digunakan pada arsitektur yang masa kini. Nah, jadi
seniman memposisikan bahwa yang lokal itu adalah sumber inspirasi. Oke, kemudian pemerintah. Nah, pemerintah berpendapat bahwa lokal itu adalah memperkuat jati diri dan karakteristik sebuah komunitas. Nah, seperti tadi ya, ada komunitas masyarakat Tenganan, ada komunitas masyarakat Penglipuran, ada komunitas masyarakat Arya, para Arya gitu ya, yang datang dari Majapahit ke Bali. Nah, inilah yang pandangan pemerintah terhadap lokalitas itu, yang mampu untuk memperkuat jati diri. Nah, kalau masyarakat umum berpendapat bahwa lokalitas itu adalah tatanan kehidupan sebagai kekayaan leluhur yang diwarisi turun-temurun. Jadi yang lokal itu adalah warisan dari para leluhur. Jadi tidak hanya berwujud fisik arsitektur ya, tapi juga tatanan kehidupan. Berwujud yang intangible, karakteristik sosial gitu. Nah, ini pandangan dari beberapa kelompok akademisi, seniman, pemerintah, dan masyarakat terkait dengan lokalitas. Nah, kalau kita versuskan ya, kita pertentangkan antara globalitas dan lokalitas, akan muncul dampak positif dan dampak negatif dari keduanya. Nah, yang pertama, dampak positifnya. Dari irasional menjadi rasional. Jadi dengan adanya globalitas masuk, cara berpikir kita akan berubah. Dari yang irasional, jadi irasional ya, ke cara berpikir yang rasional. Kemudian globalitas masuk, terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan yang lokal. Globalitas masuk mendorong kemajuan cara berpikir ya. Tadi irasional menjadi yang rasional gitu ya. Tidak melulu bahwa penghadiran arsitektur itu didasarkan atas konsep-konsep yang apa namanya yang sifatnya spiritual gitu ya. Tapi juga didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang teknis yang bisa kita logikakan gitu. Kemudian keempat, globalitas itu meningkatkan kualitas hidup, pasti secara lahir maupun batin. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan kita bisa kita penuhi dengan globalitas ini ya. Jadi akan merubah yang lokal. Jadi karena perkembangan zaman gitu ya, dulu kita tidak perlu ruang tamu gitu, sekarang kita perlu ruang tamu karena ada proses menerima tamu gitu ya. Jadi ada ruang tamu, ada ruang makan gitu dan seterusnya. Yang pada masa lalu itu enggak ada, tidak pasti mana sih ruang tamu, mana sih ruang makan dan seterusnya. Semuanya ruang yang komunal sifatnya. Jadi dengan begitu kebutuhan kita yang berkaitan dengan ruang itu akan bisa berkembang. Nah, dampak negatifnya apa kalau globalitas masuk ke lokal? Mengubah peradaban masyarakat dari hidup komunal menjadi individual. Jadi dulu itu ya, Anda lihat, boleh lihat Penglipuran ya, semuanya sama rumah-rumahnya. Itu ciri-ciri masyarakat komunal. Begitu globalitas masuk, terjadilah perubahan-perubahan. Jadi saya punya uang kok, nah, secara individual misalnya begitu. Saya mau buat rumah saya yang mewah gitu misalnya. Yaitu perubahan dari kebersamaan menjadi eh, keterpisahan, dari komunal menjadi individual. Jadi kalau Anda lihat di Penglipuran itu kan banyak juga yang berubah-berubah gitu ya.
Kemudian dampak negatif yang lain adalah materialistis. Jadi memandang segalanya dari segi materi. Jadi eh, kesuksesan arsitektur itu terletak pada materialnya yang wah, yang mewah, yang harganya mahal gitu ya. Padahal belum tentu. Nah, itulah pemikiran yang materialistis. Kemudian konsumtif. Jadi konsumsi hasil produksi yang berlebihan. Jadi pertimbangannya bukan lagi kebutuhan, tetapi pertimbangannya keinginan untuk menghadirkan arsitektur gitu ya. Globalitas ini. Cara makan misalnya ya orang Barat itu makan dengan duduk di meja, kemudian sendok, pisau, alat-alatnya banyak, gitu piringnya banyak. Nah, itu diikuti oleh orang-orang kita gitu ya. Sehingga berkembanglah sebenarnya itu nggak perlu karena budaya makan kita berbeda dengan budaya makan orang Barat gitu. Nah, itu konsumtif ya. Jadi didasarkan atas keinginan gitu, bukan kebutuhan. Kemudian hedonis cenderung mengejar kesenangan dan kebahagiaan. Jadi apa namanya? Yang penting senang gitu ya. Secara individual ya, senang saya dengan senang Anda kan berbeda. Tapi senangnya senang individu, bahagianya bahagia individual. Biasanya kesenangan dan kebahagiaan itu dicapai melalui materi gitu ya. Nah, itulah kalau kita versuskan globalitas dan lokalitas. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Nah, yang perlu kita atasi nanti ketika kita ingin menghadirkan apa namanya yang global itu dalam yang lokal. Nah, dampak negatif ini yang berpikirlah secara komunal. Kemudian jangan berpikir yang materialistis. Nah, kemudian jangan konsumtif, dasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian mengejar kesenangan secara wajar gitu ya. Jadi secara wajar. Nah, itu yang perlu kita siasati nanti dalam perancangan dengan eh, mengkolaborasikan yang global dan yang lokal. Nah, cara berpikirnya adalah think globally, berpikir global, karena kita tidak mungkin apa namanya membendung pengaruh gitu ya, pengaruh modern itu, tidak mungkin kita dan kita harus berubah, berpikirlah yang global, tetapi bereaksi secara lokal. Mana yang bisa dirubah, mana yang tidak. Jadi ada core dan ada periphery. Yang periphery ini bisa dirubah. Misalnya gini, karakteristiknya yang ingin kita hadirkan adalah karakteristik yang alamiah gitu ya. Seperti arsitektur lokal masa lalu. Jadi menggunakan material bata ya. Nah, tetapi ketika kita berpikir global, kalau bata zaman sekarang itu sudah sulit. Apa yang bisa dipakai keramik yang motif bata gitu misalnya ya. Nah, itu jadi berpikir yang global. Ini konteksnya pemanfaatan material. Tetapi berlakunya lokal. Jadi menghadirkan yang lokal dengan material yang kekinian, material yang modern. Tuh, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, ini lebih tegasnya berpikir global berlaku lokal itu memiliki pemikiran serta sikap yang terbuka terhadap perkembangan zaman. Jadi kita tidak menutup diri dengan perkembangan zaman dan kita harus berubah. Cara berpakaian saja kita sudah berubah ya. Dulu pakai kamen, pakai udeng zaman-zaman dulu.
dipengaruhi oleh orang-orang Barat, sekarang pakai celana, pakai jas itu sudah berubah itu ya. Namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan lokal. Jadi sebatas mana kita berubah agar kita tidak kehilangan jati diri itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Think globally, act locally. Nah, ciri-cirinya apa? Yang berpikir global, berlaku lokal. Satu, tertarik dan peduli terhadap kejadian atau fenomena, kegiatan masyarakat lokal, nasional, dan global. Dengan demikian, nanti bisa kita banding-bandingkan ya, lokal gimana, nasional gimana, kemudian yang global, yang dunia seperti apa gitu. Jadi, kepedulian kita terhadap fenomena, kejadian atau kegiatan, terjadinya perubahan kegiatan pada masyarakat itu adalah untuk yang mana yang harus dipertahankan, yang mana bisa dirubah untuk mengikuti perkembangan zaman. Tuh. Kemudian secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat dunia. Jadi kita penting untuk tahu di lingkungan dunia ini apa sih yang sedang ngetren gitu ya. Jadi misalnya apa? Oh, secondary skin gitu. Wih, semua pakai second skin gitu ya desainnya gitu. Padahal itu tidak perlu gitu. Tapi ya gitulah. Karena ngikuti tren. Tapi think globally, act locally jangan seperti itu. Kalau dibutuhkan boleh, kalau tidak ya enggak usah gitu ya. Secondary skin itu. Kemudian mempunyai sifat terbuka. Jadi kita harus terbuka ya, berpikir global itu terbuka karena kita tidak bisa memisahkan diri dengan masyarakat dunia karena kita bagian dari dunia. Jadi yang sudah saling mempengaruhi. Karena jarak dari sisi jarak itu ya kita sudah sangat dekat, tidak ada belahan bumi barat, bumi timur. Dengan teknologi informasi dalam hitungan detik saja kita sudah dapat informasi tentang dunia barat. Sekarang perang Iran Amerika enggak perlu waktu lama, berita sudah sampai ke kita bahwa Iran diserang ininya eh, tempat menyimpan minyaknya gitu. Kita udah tahu kalau dulu enggak. Dulu mungkin bertahun-tahun baru beritanya sampai gitu ya. Dari Timur Tengah ke Asia gitu. Nah, sekarang udah zamannya terbuka gitu ya. Jadi apa namanya? Kita harus menerima setiap adanya pembaruan. Jadi kalau enggak kita ketinggalan, masih primitif dikatakan nanti. Kemudian yang terakhir mampu menyeleksi informasi. Nah, ini yang penting ya. Jadi seleksi informasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya kita atau masyarakat setempat. Jangan semuanya dicaplok-caplok gitu, diikuti, kemudian tidak sesuai dengan budaya kita. Contoh yang paling terlihat itu di Kota Denpasar. Kalau Anda lihat Jalan Gajah Mada ya, kalau tahu Jalan Gajah Mada di Denpasar, Jalan Gajah Mada itu dulu direncanakan menjadi plaza kota. Ini niru di Singapura, nirunya di Singapura. Jadi di pinggir jalan diisi tempat-tempat duduk dan sebagainya. Padahal budaya kita tidak begitu. Budaya kita kan punya natah. Terus budaya kita kan adalah budaya spiritual. Jadi kita udah punya ruang terbuka di rumah kita, ngapain nyari ruang terbuka keluar gitu. Ke pinggir jalan duduk baca buku gitu ya. Kan aneh. Nah, itu budaya kita tidak begitu. Di Singapura kenapa begitu? Karena tempat tinggalnya apartemen. Dia tidak punya ruang terbuka, hanya kamar gitu aja. Jadi kalau ingin dia ke ruang terbuka untuk bersantai, turun dia dari apartemennya, duduk pinggir jalan gitu, di bawah pohon, ada tempat duduk.
sambil dia lihat pemandangan, baca buku, bersosialisasi gitu ya. Nah itu, contoh keliru berkaitan dengan menyeleksi informasi. Jadi itu tidak sesuai dengan kebutuhan budaya kita. Nah, oleh karena itu, ketika Anda merancang, nanti hati-hati. Jangan meniru-meniru Anda buat presiden yang wah-wah gitu di negeri sana, tapi tidak cocok diterapkan di rancangan Anda gitu. Nah, kira-kira begitu ya, berpikir yang global, yang rasional, yang logis gitu. Nah, oke, saya kira itu ya materi hari ini. Materi ini udah saya share ya di chat. Kolom chat silahkan Anda ini dari sana lagi mengembangkannya untuk memahami mana yang global, mana yang lokal nantinya. Lalu yang penting adalah Anda mencari sebuah metode gimana sih cara yang tepat untuk menggabungkan yang global ke yang lokal ini dalam proses merancang arsitektur. Sehingga rancangan Anda itu punya karakteristik, punya identitas tertentu gitu ya. Tidak seperti yang minimalis-minimalis itu. Yang minimalis itu ya nggak punya karakter. Oke, kira-kira itu ya hari ini ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke ya, saya akhiri. Selamat sore, Dek. Selamat sore, terima kasih Selamat banyak sore, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.